Tiba-tiba langsung kalau ada kontroversi ini rasanya masyarakat langsung jangan dong gitu. Tapi ya ada juga yang bilang nggak apa-apa, itu kan hak asasi manusia, kita harus menghormati dong, jangan mematikan hak politik seseorang. Saya akan mengundang Anda untuk bergabung di telepon interaktif kami nanti. Nomornya akan ada di layar kaca Anda. Ada Muhammad Arif Fadil dengan Pak Akil nanti yang juga sudah hadir. Kemudian ini ada Mas Aldi Isra, penggiat anti korupsi, kemudian IGD Pasek Suardika dari Komisi 2 DPR RI. Mas, Anda sendiri melihatnya seperti apa, Mas Aldi? Benar nggak sih kalau seandainya koruptor dilarang nyalek lagi, itu kita memberangus hak asasinya dalam berpolitik? Iya, ini kan soal isu yang tidak pernah selesai diperdebatkan ya. Setiap orang punya ada sudut pandang tersendiri. Bagi saya misalnya, saya termasuk orang yang beranggapan bahwa kalau sudah dihukum itu kan tidak boleh dihukum seumur menjalani mendapat dampaknya sepanjang umur. Oke, ya sepakat. Tapi saya agak memberi catatan khusus kalau itu terkait dengan mereka yang tersangkut kasus korupsi atau yang sudah dipidana karena melakukan korupsi. Kenapa? Karena korupsi itu kan kejahatan yang tidak dilakukan sendiri. Dan biasanya orang semakin tinggi posisi politiknya, dia semakin mudah untuk bisa melakukan perbuatan itu. Kalau ada ruang untuk itu lagi, dan kita khawatir itu akan bisa dilakukan, itu posisi pribadi. Tapi kan secara hukum, kita harus menghormati apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu menurut saya membawa paradigma baru soal ini. Jadi sudahlah, kalau dia sudah dihukum, lalu kemudian setelah 5 tahun menjalani hukumannya selesai, lalu 5 tahun setelahnya, dia boleh diberi peluang untuk apa? Untuk bisa ikut berpolitik lagi. Dan ada tambahan sebetulnya di putusan Mahkamah Konstitusi, mereka yang kemudian menyampaikan kepada publik secara terbuka, mengakui bahwa dia pernah dihukum karena melakukan kejahatan ini dan segala macam. Tapi Pak Pasek, ini sebenarnya kan akhirnya jadi menciderai niat seseorang atau niat negara kita yang sedang memberangus korupsi. Tiba-tiba kita ada sebuah pemaafan begitu. Jadi gini, saya harus luruskan dulu proses pembahasan itu. Bulan kami di Panja juga, salah satu pimpinan untuk Pak Pansus RUU Pemilu, itu ketika pembahasan di tingkat Panja, itu memang kita membahas soal persyaratan. Persyaratan ini sebenarnya sama dengan persyaratan di draft itu sama dengan periode yang lalu. Lalu oleh teman-teman dari fraksi PDIP mengingatkan kita bahwa ada putusan MK. Ada putusan MK, akhirnya itu terjadi perdebatan, dari di sana ancaman hukuman 5 tahun, bahkan ada bilang jangan pakai ancaman dong, hukumannya yang kita pakai real. Perdebatan itu panjang sekali dan itu terekam semua, sampai juga kita menghitung, loh kalau ini nanti berlaku bagaimana dengan koruptor bisa masuk, ini tidak pas itu tuh ada semua perdebatannya. Ada yang pro, ada yang kontra. Artinya ada pembahasan bahwa dari persyaratan yang dulunya datar-datar saja menjadi perdebatan cukup mendalam dalam konteks mencari jalan yang pas. Nah akhirnya diputuskan bahwa itu diperbaiki persyaratan soal dijatuhi pidana 5 tahun itu. Jadi di sini di poin J ya, awal mula itu isinya gini, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, titik gitu. Nah kemudian oleh teman-teman PDIP diingatkan, ada putusan MK. Jangan sampai digugat lagi. Mereka yang sudah lebih pada 5 tahun menjalani masa hukuman, kemudian juga sudah menyampaikan pada publik, itu dikecualikan. Dan kalau tidak salah ada rentang waktu 5 tahun setelah yang menjalani masa. Makanya itu kemudian kita tidak langsung memutuskan, sampai sekarang belum. Jadi akhirnya yang diputuskan itu adalah semua putusan MK diadopsi. Nanti redaksional dibawa ke tim perumus. Jadi posisi sekarang ini, posisi di mana semua akan mengadopsi putusan MK. Jadi posisinya di sana, tidak dalam konteks bahwa koruptor bisa masuk, semuanya bisa masuk, enggak. Oke, ini penting karena memang RUU Pemilu jadi agak bias ini dikit. RUU Pemilu memang masih dalam pembahasan, maka penting juga buat kita untuk menjaring pendapat dari masyarakat, yaitu Anda bisa melakukan telepon bersama kami, telepon interaktif dan juga melalui Twitter. Trivi,
Nah, kalau misalnya tadi saya menyimak juga perbincangan Anda bersama Pak Gede dan juga Bang Saldi. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Akil Mukhtar, Hakim MK yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Kami juga tadi di sini masih debatable ya, ibaratnya bisa dikatakan seperti itu ya Pak Akil. Sambil kita berjalan, komentar Pak Akil dulu begitu Pak Akil terkait juga dengan gunjang-gunjing koruptor tidak boleh atau haram hukumnya nyalek lagi, itu gimana sih Pak Akil? Ya, sebenarnya kan aturan itu bukan spesifik untuk koruptor ya. Untuk seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak untuk menduduki jabatan itu tuh tidak boleh dulunya kalau dia mendapat ancaman hukuman 5 tahun. Nah, tapi kan general aja, digeneralisasi. General aja itu. Baik, silakan Pak Akil. Nah, artinya kalau sudah memang dijatuhkan hukuman 5 tahun, tidak boleh lagi menduduki jabatan publik seperti tidak itu? Boleh sama sekali. Nah, oleh karena itu dulu pasal itu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh Mahkamah dibikin namanya konstitusional bersyarat ya. Lalu dibikinlah 4 syarat itu, diantaranya dia membuka kepada publik bahwa dia pernah dihukum, kemudian khusus untuk jabatan yang dipilih. Ini syarat yang dikeluarkan oleh MK ya? Iya, electoral appointed ya, kemudian bukan kejahatan yang berulang. Nah, lalu dengan syarat itu Harus boleh terlibat. seseorang itu untuk menduduki jabatan yang dipilih. Tapi kembali lagi kepada partainya yang akan merangkul yang jadi bersangkutan begitu ya Pak? begini masalahnya Pak. Kita tidak bisa menyederhanakan masalah. Ini bukan persoalan korupsi semata. Tetapi ini persoalan hak warga negara. Saya memberi contoh gini aja. Kalau misalnya anak-anak kita tawuran, lempar batu, lalu mengakibatkan luka ya, itu ancamannya 6 tahun. Ancaman 6 tahun sih ya? Seumur hidup dia tidak bisa menduduki jabatan-jabatan itu. Kasihan ya Pak. Ya, oleh karena itu harus diberi ruang itu. Tidak boleh orang dimatikan hak keperdataannya. Bahwa kemudian ada koruptor yang pernah dihukum lalu nyalek, itu kan ada mekanisme partai. Bisa dilakukan proses di sana. Bisa disaring. Orang yang melakukan kejahatan karena apa misalnya, itu kan bisa tidak untuk diterima untuk menduduki jabatan caleg. Kan bisa dipilah-pilih. Bisa dipilih. Jadi persoalannya bukan pada isu koruptornya, tidak sederhana masalahnya. Tetapi ini adalah ancaman hukuman. Iya, ancaman hukuman 5 tahun. Baik. Oke, tapi pertanyaannya apakah semua partai itu menyaring? Kadang kalau memang yang terkena kasus korupsi itu adalah petinggi partai, bisa jadi ya sudahlah, kamu lolos saja, dipertahankan. Tapi kita akan membahasnya di segmen selanjutnya Pak Akil. Tetap bersama kami.